Banyak kita sebagai orang Kristen menganggap kesepian itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan, menakutkan, bahkan hal yang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Tetapi orang bijaksana yang hidup di dalam Kristus menganggap kesepian adalah sesuatu hal yang bisa merubah hidup Anda. Nah, di video kali ini kamu tepat untuk mendengarkan saya berbicara bagaimana cara merubah kesepian menjadi suatu hal yang membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini. Saksikan dan dengarkan dari awal hingga akhir sehingga kamu dapat mengerti dan tidak salah keliru tentang apa yang saya jelaskan. Nah, seperti biasa, yuk lipat tangan kamu dan tutup mata kamu. Kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa Tuhan hari ini. Engkau yang memberi kami kesehatan, kekuatan, dan kelegaan. Tiada hal yang bisa menggantikan itu. Bapa, saat ini kami minta hikmat-Mu di dalam mendiskusikan apa yang ingin kami pecahkan dan ingin kami cari tentang segala permasalahan hidup kami. Berkati juga mereka Tuhan yang selalu setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup mereka semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Terima kasih ya Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku. Biarlah segala ucapan dan apapun yang dalam pikiranku saat ini itu terjadi atas kuasa-Mu. Dan biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Allah Bapakku. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara teman terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin kamu membuka satu ayat Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan dia penolong baginya yang sepadan dengan dia." Apa yang sering Anda sebut kesepian sesungguhnya adalah kerinduan atas Tuhan. Hanya saja Anda tidak pernah menyadarinya. Anda diciptakan untuk memiliki hubungan pribadi yang intim dengan Yesus Kristus. Sebuah hubungan yang benar-benar dirindukan Tuhan. Bahkan putranya harus mati agar Anda dapat memiliki hubungan itu. Tak ada yang bisa mengimbangi kasihnya itu. Tidak ada yang berpengalaman, tidak ada obat, tidak ada kesuksesan, tidak ada benda, dan tidak ada satu harta kekayaan pun yang bisa menggantikannya. Ingat kata-kata ini. Banyak kita sebagai orang Kristen takut dengan yang namanya kesepian. Mungkin kita yang sudah berumah tangga, waktu kecil kita mempunyai anak kita, ya mungkin kita terasa ramai ataupun terasa ya segala aktivitas itu dijalankan dengan kesibukannya masing-masing. Tetapi saat anak kita telah dewasa dan mempunyai pekerjaan yang mapan, mungkin dia berada di luar, jauh daripada kita, misalnya di luar kota. Nah, di situ ada perasaan kesepian sebagai kita orang tua yang merasakannya. Mungkin kami yang sedang mendengarkan saya berbicara saat ini telah merasakan hal itu. Ataupun kamu sebagai orang muda yang dahulunya waktu kecil kamu bersama orang tua kamu. Tapi setelah dewasa, mungkin kamu belajar di luar kota ataupun di luar negeri. Dan di situ ada perasaan kesepian kita dan kerinduan kita untuk tetap bisa bersama orang-orang yang kita sayangi, seperti orang tua kita, adik kita, ataupun abang kita. Coba pikirkan saat ini. Ini yang terkadang kita sebagai manusia menganggap kesepian itu adalah sesuatu hal yang sangat menyedihkan atau menakutkan. Tetapi perlu saya jelaskan. Kesepian itu bisa merubah level kita untuk naik satu tingkat dari level sebelumnya. Loh,
Kenapa seperti itu, Mas Roni? Coba saya tanya kepada kamu saat ini dan coba kamu pikirkan. Orang-orang yang bijaksana biasa mengambil satu saat, yaitu kesepian, untuk mencari satu pemikiran baru yang bisa merubah hidupnya agar lebih baik lagi. Kebanyakan kita sebagai manusia saat ini, yaitu tidak mengenal dirinya lebih dalam lagi. Coba saya tanya saat ini kepada kamu. Kamu pikirkan, apa yang menyenangkan bagi diri kamu? Yang benar-benar menyenangkan bagi diri kamu yang bisa kamu lakukan saat kamu kesepian. Nah, coba pikirkan. Coba jawab. Misalnya saya, Mas Roni, saat kesepian senang mendengarkan misalnya lagu rohani atau kata-kata motivasi yang bisa merubah hidup saya. Nah, dari hal yang sederhana ini bisa kita ambil gambaran bahwa kebanyakan manusia, kita sebagai orang Kristen, selalu ikut-ikutan dengan cara orang lain, bukan dengan cara berpikir kita. Dan satu hal lagi, untuk bisa merubah hidup kamu sebagai orang Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan, kita tidak bisa luput untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Apapun kepintaran kamu, skill kamu setinggi apapun, semuanya itu awalnya hikmat daripada Tuhan yang diberikan kepada kamu. Cuma kita sebagai orang Kristen terkadang tidak pernah menyadari hal ini. Ini yang perlu kita tekankan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita rasakan, coba beri ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dengan begitu, kita menghargai apa yang Dia telah berikan dalam hidup kita. Nah, kembali lagi kepada topik kita, di mana saya membahas tentang menggunakan rasa kesepian yang bisa merubah hidup kita. Saya kasih contoh. Orang-orang bijaksana pada umumnya selalu mengambil waktu sepi untuk bisa menaikkan level dan menjadikan dia sebagai orang yang bijaksana. Contohnya Yesus Kristus. Dia berdoa kepada Allah Bapa saat waktu telah sepi dan di malam hari. Dan benar-benar tidak ada orang yang mengganggunya pada saat itu. Contoh lagi seperti tokoh-tokoh yang lain selalu mengambil waktu saat sepi untuk mencari inspirasi hidup di dalam hidupnya setiap hari. Ini yang perlu kita tekankan sebagai kita orang Kristen. Saya terkadang mengalami, mungkin saat-saat buntu, capek atau lelah, saya pergunakan waktu sepi dengan tidak ada orang di rumah. Saya berdiam diri sejenak, dengan cara mendengarkan lagu-lagu rohani. Itu untuk menenangkan diri saya. Lalu saya berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia satu saat akan yang mengalami yang namanya mentok dalam memikirkan sesuatu permasalahan. Nah, di sini gunanya apa untungnya kita mengalami rasa sepi itu. Mungkin sebagian orang takut dengan rasa sepi. Seperti yang tadi saya jelaskan. Di mana waktu mereka mempunyai anak-anak yang masih kecil, mereka masih bisa bersama. Setelah anak-anak itu dewasa, mempunyai pekerjaan, dan berada di luar kota, mungkin itu yang membuatnya rasa sepi. Di mana rumah itu terasa sepi, tidak mempunyai anak-anaknya seperti dulu. Benar apa tidak dengan kata saya ini? Coba camkan itu. Atau kamu yang saat waktu kecil bisa bersama orang tua kamu, dan setelah dewasa, belajar mungkin di luar kota atau jauh daripada orang tua kamu. Di situ kamu pasti merasakan yang namanya kesepian dan kerinduan kepada orang tua kamu. Benar apa tidak apa yang saya katakan ini? Nah, manfaat kita mengambil waktu sepi itu ada gunanya untuk belajar introspeksi diri, belajar untuk mengenal diri kita pribadi dengan rasa sepi itu. Saya biasanya saat pulang kerja,
Dan waktu santai, saya selalu berpikir, apa yang saya lakukan hari ini? Apa hal yang bisa membuat saya bisa menolong orang di sekitar saya, ataupun apa hal-hal buruk yang terjadi hari ini? Dari hal-hal tersebut saya memikirkan dan saya belajar apa yang bisa saya lakukan untuk esok hari. Kebanyakan kita, kalau saat merasa diri kita mempunyai suatu masalah, kita merasa galau dan menganggap satu hari itu adalah satu hari yang sial bagi kita. Ini gunanya kita mempunyai rasa kesepian dalam hidup kita. Coba pergunakan rasa sepi kamu, ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena apapun hikmat, apapun pengetahuan, semuanya itu awalnya daripada Dia. Nah, di sini saya ingin mengajak kamu bagaimana cara mengenal Tuhan. Pertama, buka hidup Anda untuk Yesus Kristus. Katakan, Yesus Kristus, aku ingin mengenalmu. Aku ingin belajar untuk mencintaimu seperti Engkau mencintaiku. Bahkan jauh sebelum aku mengetahuinya. Aku ingin memiliki hubungan denganmu. Anda diciptakan untuk menjalin relasi dengan Tuhan, bukan agama, ketakutan, aturan, peraturan, dan ritual. Tetapi semua hubungan di mana Anda berbicara dengannya sepanjang waktu, dan Dia bekerja di dalam Anda dan melalui Anda. Itulah penangkal kesepian Anda yang paling ampuh. Lalu, hal yang kedua, coba bergabunglah misalnya di kegiatan-kegiatan gereja. Kita tidak diciptakan untuk menjadi seorang petapa Kristen. Ingat, kita tidak diciptakan untuk menjadi seorang petapa Kristen. Bergabunglah dengan gereja dan bersekutulah dengan orang-orang percaya. Bergabunglah dengan kelompok persekutuan kecil di sekitar tempat tinggal Anda, dimanapun Anda mendapatkan dukungan yang Anda butuhkan ketika Anda melewati masa-masa sulit. Ambillah kesempatan itu, ambillah risiko, bergabunglah dengan kelompok persekutuan kecil. Alasan sebenarnya mengapa banyak orang Kristen merasa kesepian adalah karena mereka duduk dan diam ketika mereka seharusnya melayani. Kita hidup untuk melayani. Ingat kata-kata ini. Dunia yang kita tinggali penuh dengan orang-orang yang kesepian dan menunggu untuk dikunjungi. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, orang-orang yang kesepian dan menunggu untuk dikunjungi, terkadang itu terjadi kepada orang tua yang dimana mereka ingin mereka dikunjungi oleh anak-anaknya, ataupun sebaliknya anak-anak yang merindukan segala ucapan dan celotehan, mungkin repetan daripada orang tuanya. Pernah nggak kita sadari kita sebagai orang Kristen merindukan hal ini? Kamu yang mungkin tinggal di apartemen, yang setiap hari pulang bekerja, kembali ke apartemen, dan esoknya kembali bekerja. Mungkin kamu merasa kesepian di saat itu. Atau bahkan janda yang baru saja mungkin ditinggalkan oleh suaminya dan menghadiri pemakaman suaminya. Di situ mungkin dia akan merasa ketakutan dengan rasa kesepiannya. Coba pikirkan hal ini. Atau terkadang ini kesalahan kita sebagai manusia, di mana kita lebih suka dan cenderung mencari kesenangan untuk mengusir rasa kesepian dengan cara mungkin pergi ke bar, pesta bersama teman-teman. Terus coba saya tanya, apa sih gunanya kamu mendapatkan itu semua? Mungkin kamu mendapat kesenangan, tapi itu hanya sesaat saja, yang ujung-ujungnya membuat kamu frustasi. Coba saat ini
pergunakan waktu kesepian kamu itu untuk berbicara kepada Tuhan. Saya yakin saat kamu mempergunakan waktu kesepian kamu berbicara kepada Tuhan, kamu akan merasakan ketenangan yang luar biasa yang tidak pernah kamu dapatkan di dunia ini. Coba dan lakukan, karena saya telah juga mempraktekkan hal ini. Di mana saya bosan dengan kehidupan ini yang terkadang penuh dengan masalah dan merasa capek. Saya merasa terkadang, kenapa hidup seperti ini? Ya, setiap hari harus bekerja, mencari uang untuk keluarga. Dan paling hari Minggu, waktu istirahat saja. Dan itu tidak bisa mencukupin waktu istirahat saya. Ya, ujung-ujungnya akhirnya menggerutu dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini saja? Saya yakin dan percaya saat ini yang sedang mendengarkan, pasti dalam hatinya ingin melihat seperti orang-orang. Kebanyakan bisa menikmati hidup, bukan hanya bekerja saja. Di video-video saya sebelumnya, coba kamu lihat dan kamu tonton, dengarkan bagaimana cara ya menikmati hidup dengan cara bekerja seperti beribadah. Di situ mungkin kamu bisa terinspirasi untuk bisa merubah hidup kamu, menggunakan hidup ini menjadi lebih baik. Kebanyakan kita sebagai orang tua bersifat kekanak-kanakan. Loh, kenapa seperti itu Mas Roni? Kita sebagai orang tua takut dengan kesepian. Ya, ujung-ujungnya mencari kesenangan, berkumpul sama teman-teman. Ya, terkadang menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Kumpul dengan teman-teman, bisa orang tua yang gemar pergi ke kedai kopi. Ujung-ujungnya hanya ya mungkin mengobrol hal-hal yang tidak berguna atau bermain catur. Coba saya tanya kepada kamu, apakah itu tujuan hidup kamu? Apakah itu yang kamu inginkan? Banyak lagi hal-hal yang terkadang membuat kita merasa hidup ini tidak ada gunanya, tidak ada tujuannya. Coba pergunakan waktu sepi kamu untuk memproteksi atau introspeksi diri kamu dari hal-hal yang tidak berguna. Saya waktu dulu mungkin semasa saya lajang, saya selalu mencari kesenangan untuk menghilangkan rasa kesepian saya. Tetapi setelah saya berumah tangga, saya berpikir, di mana waktu saya untuk mengenal diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, dan istri saya lebih dalam lagi. Ya, dengan cara itu bisa mempertahankan diri saya untuk tidak keluar, bertemu teman-teman yang dengan tujuan yang tidak pasti, yang membuat saya ya merasa tidak ada ujung-ujungnya. Apa gunanya saya pergi dengan hal-hal yang tidak berguna itu? Lebih baik kamu saat pergi mungkin kamu ingin hal-hal yang di luar daripada di rumah kamu sendiri. Ya, seperti saya katakan tadi, coba ikuti kegiatan-kegiatan gereja. Ini yang bisa menuntun kita untuk mendekat dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Coba praktekkan hal ini. Lakukanlah apa yang bisa membuat kamu dengan kesepian kamu merubah hidup kamu agar lebih baik lagi. Bisa kamu mendengar, ya, ambil waktu kesepian kamu dengan mendengar motivasi ataupun tentang segala ya khotbah-khotbah agama yang bisa merubah cara pikir kita dan mindset kita. Ini yang paling berguna. Bukan ya mengambil waktu kesepian dengan melihat ya sinetron-sinetron yang tidak berguna. Karena tujuannya ya itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Dan saya sudah merasakan ini. Terkadang kita mempunyai tujuan. Awalnya sih tujuan kita itu kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Tetapi kebanyakan kita sebagai orang Kristen, pas pertengahan jalan saat kita menemui masalah, di situ tujuan kita akan buyar. Betul tidak?
apa yang saya katakan? Saya yakin banyak yang seperti itu, tapi saya berdoa buat kamu yang mendengarkan saat ini, kamu tidak melakukan itu. Coba kamu lakukan hal-hal yang baik. Saya yakin kamu bisa, karena pada dasarnya manusia itu bisa diciptakan untuk melakukan hal-hal baik dengan keadaan lingkungannya. Ingat kata-kata saya ini. Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya, dengan orang-orang ya mungkin yang bisa membuatnya menjadi lebih baik lagi. Kan kamu ingin hidup kamu ke depannya menjadi orang-orang ya mungkin bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu dengan cara ya dengan hal yang sederhana. Dan ini apa tujuan kita mempergunakan waktu sepi kita agar lebih baik lagi. Nah, saya ingin mengajarkan kepada kamu juga bagaimana kita mengambil waktu kesepian untuk berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Nah, saat ini saya mengajak kamu seperti biasa untuk lipat tangan dan tutup mata kamu. Terima kasih ya Allah Bapakku. Terima kasih Yesus kami. Tuhan, saat ini kami belajar mengambil waktu sepi kami untuk mendekat dan berbicara kepadamu secara pribadi. Apapun yang ada di dalam permasalahan hidup kami hari ini, Tuhan, itu adalah pelajaran bagi kami untuk melatih diri kami agar lebih naik ke level berikutnya. Berkati Tuhan, segala apa yang kami upayakan dengan jalan-Mu. Segala sesuatu biar kami berserah kepadamu, karena Engkau yang punya hak atas hidup kami. Dan saat pagi hari ini, biarlah kami mulai segala sesuatunya dengan mengandalkan Engkau dan berharap di dalam Engkau selalu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dan kami serahkan hidup kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, baiklah teman-temanku, jika hal ini berguna, kamu bisa memberikan 1 jempol tangan ke atas. Dan kamu bisa share buat yang lainnya. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati hidupmu. Dan saat ini saya pamit, saya Roni, ingin mengucapkan selamat menikmati hari ini. Haleluya. Amin.